Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Jihad, jihad. Wow. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Silakan persiapkan bukunya. Buatkan buku pendidikan agama Islam. Sudah? Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, pembiasaan kita adalah berdoa. Nah, sebelum berdoa kita sebutin dulu. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera ciprit. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. ya silakan duduk. Yang pimpin doa ketua kelas silakan pimpin. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, dalam berdoa ini kita berharap kepada Allah semoga dalam pelajaran kita dapat diberikan anugerah dan kita dapat diberikan kepintaran dan kecerdasan. Kemarin kita sudah belajar pendidikan agama yang minggu yang lalu. Hari ini Bapak ini dulu ya cek kehadirannya ya. Masuk semua hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Rido tidak masuk hari ini? Sakit ya. Semoga kita doakan Rido semoga cepat sembuh ya. Dan juga Bapak berharap kepada kalian jaga kesehatan agar kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang apa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Belajar apa kita minggu kemarin? Coba pahami tentang bersyukur. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Siapa yang paham? Tunjuk tangan. Bersyukur. Ya, Siki. Bersyukur kepada orang lain. Selain itu, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada diri sendiri. Itu materi yang minggu lalu.
Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran tentang tanggung jawab. Silakan dibuka halaman 39. Ya, tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji dengan subtema bertanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dikit tentang terpuji. Terpuji itu artinya adalah sikap yang baik atau sikap yang baik-baik. Sedangkan lawan kata dari terpuji apa, Nana? Berarti sikap atau perilaku yang buruk. Nah, contohnya yang baik tadi apa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Fahmi. Membaca Al-Quran selain Fahmi. Haikal. Sholat selain sholat apa lagi ya, Nana? Coba yang lain. Yuk. Membersihkan rumah. Satu lagi untuk ininya. Coba Putri. Membersihkan lingkungan rumah. Itu adalah sikap yang baik. Nah, ini akan kita pelajari dalam materi kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan dikit tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah peserta didik dapat mengamati gambar yang ada di dalam buku. Kedua, peserta didik dapat memahami arti tanggung jawab dan contohnya. Ya, itu materi kita hari ini. Jadi, sebelum masuk ke materi, Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan metode dalam pembelajaran kita hari ini. Metode pembelajaran kita apa, Pak Denny? Yang pertama adalah karena di kelas rendah itu metode ceramah. Kedua, metode nanti akan belajar kelompok ke depan. Apa tujuannya, Pak Denny? Kita belajar kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk memberanikan diri kalian. Ya, terutama di kurikulum merdeka ini kalian harus berani menyampaikan materi dan juga pendapat kalian dalam pembelajaran. Ya, itu metode pembelajaran kita hari ini. Sedangkan pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan peserta didik lebih semangat dalam belajar. Semangat belajar hari ini, anak. Harus semangat. Perhatikan Bapaknya dalam menjelaskan materi hari ini. Ya. Nah, silakan dibuka halaman 41. Di sini coba kalian amati terlebih dahulu ada 4 gambar. Gambar 4.1 itu gambar apa, anak? Sholat. Nah, sholat itu contohnya berarti tanggung jawab kepada apa itu? Kepada Allah. Dari diri kita tanggung jawabnya dan kepada Allah. Nah, sholat itu apa saja contohnya? Sholat yang sering kita lakukan sehari semalam. Sholat 5 waktu. Apa saja 5 waktunya? Siapa yang bisa nyebutin? Ya, coba Akira. Zuhur. Terus Isya. Satu lagi Asar. Ya, kita kasih tepuk wow untuk Akira. 1, 2, 3. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, iya, Akira sudah dapat menyebutkan 5 sholat yang harus kita lakukan seperti di gambar. Selanjutnya gambar 4.2, gambar apa itu, anak-anak? Nah, belajar itu berarti tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kita harus melakukan belajar. Kapan saja waktu yang harus kita lakukan belajar? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Salsabila Piani. Pagi di sekolah dan di rumah di waktu Nah, itu kita sering membuka buku. Nah, kita bertanggung jawab jika ada PR yang diberi oleh Ibu Yesi, Pak Denny selaku guru, itu kita bertanggung jawab harus mengerjakan PR. Nah, jangan baru mau sekolah baru ingat ada PR. Ya, di sekolah tanggung jawabnya jika guru kasih tugas kita kerjakan.
kita cepat kumpul. Tapi jika belum selesai, nanti jadi PR malam kerja. Ya, nah gambar 4.3 itu gambar apa di halaman 42? Menghormati orang tua. Kapan kita menghormati orang tua? Saat mau pergi, kita beri salam, ya, dan yang lain-lainnya kepada guru begitu juga. Gambar 4.4 itu apa? Gambar kantor pos, artinya itu kita peduli sesama yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab itu sangat banyak ya. Ini akan Bapak berikan contohnya. Tanggung jawab menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab kepada umatnya. Nah, yang pertama ada tanggung jawab kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan tanggung jawab kepada Allah? Apa tadi contoh di gambar? Nah, selain soal, apa tanggung jawab kita kepada Allah? Membaca Al-Quran. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, selanjutnya tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, apa contohnya? Bersyukur kepada diri kita. Selain itu, mengerjakan PR. Kita terhadap diri kita ini harus menjaga kesehatan. Ya, nah, menjaga kesehatan dan giat belajar. Gimana cara kita menjaga kesehatan kita, anak-anak? Berolahraga. Selain itu, makan makanan bergizi, sayuran boleh Putri. Selain itu, makan buah-buah boleh. Kita tidak boleh main panas atau mandi air hujan. Itu cara kita menjaga kesehatan tubuh kita, merawat tubuh kita. Kalau merawatnya bagaimana? Merawat diri kita harus dilindungi, boleh. Selain itu harus mandi, ya, harus mandi. Itu kita merawat diri kita. Kita gosok gigi, kalau yang lana, kalau rambutnya lah panjang, kita gunting. Kuku juga kalau panjang kita gunting. Itu cara manusia merawat diri. Nah, itu yang tanggung jawab kepada diri sendiri. Sekarang tanggung jawab terhadap orang tua atau orang tua bagaimana? Tidak boleh melawan. Tadi dia bilang menghormati. Selain itu, kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, menurut kata orang tua, tidak boleh dilawan, tidak boleh. Kita juga mencari hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Ya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Membersihkan lingkungan atau pekarangan. Selain itu, lingkungan disapu. Kalau lingkungan kelas kita, bagaimana cara kita bertanggung jawab, anak-anak? Kita harus membersihkan halaman kelas kita. Selain itu, saya bagaimana tanggung jawab terhadap kelasnya? Menyapu kelas. Ada lagi, menyiram tanaman. Ini juga tanggung jawab kalian sebagai murid di kelas di. Nah, itu contoh tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Ya, tanggung jawab kita apa? Saya lagi pikir kita harus membersihkan ruangan kita masing-masing. Sekarang tanggung jawab sudah. Ada 2 gambar di buku ini. Ya, di halaman 43. Gambar 1 dan gambar 2. Ya, coba Bapak akan bagikan setiap kelompok, nanti akan presentasi, dibuat cerita. Ya,
Nah, nanti Bapak buat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba berhitung dulu dari si Fahmi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 coba tunjuk tangan. Ya, kelompok 1, 1, 2, 3 ya. Silakan duduk di sini. Kelompok 1. Oh, nanti dulu. Kelompok 2 tadi mana? Nah, kelompok 2 nanti, kelompok 2 kelompoknya duduk di sini ya. Kelompok 3. Nah, duduknya di sini ya. Kelompok 3. Kelompok sedikit. Nah, kelompok 4. Nah, kalau 3 orang duduknya di sini nanti ya. Nah, silakan berduduk kelompok bawah buku tulisnya. Kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 duduk di sini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya, silakan duduk. Kursinya nggak usah digeserkan, pakai meja. Kita belajar kelompok. Nah, kelompok 3 kan? Zaki kelompok berapa tadi? Kelompok 4 di sini. Kelompok 3 di sini. Di depan sini. Zaki kelompok berapa? Kelompok 4 di sini. Kelompok berapa? 3 di sini. Nah, di belakang ini kelompok. Caranya yang duduk di depan, kursinya diarahkan ke belakang. Yang kursi di depan, nah meja kursinya seperti kelompok Adinda. Nah, ayo. Kursinya di belakang kanan. Baby, kamu duduk situ nah, sedikit duduk situ. Nah. Nah, jangan ribut ya. Kemarin Bapak sudah mengajarkan bagaimana dalam belajar kelompok. Kita harus tanggung jawab semua dalam kelompok, harus bekerja kelompok. Sekarang bukunya silakan dibuka. Perhatikan Bapak dulu nak ya. Ya, perhatikan ada 2 gambar. Ada berapa gambar di sini? Ada 2 gambar. Nah, sekarang tugasnya dalam buku ini silakan dibuat cerita gambar 4.5 ini cukup 5 baris, 4.6 ini 5 baris. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan bersama-sama hasil dalam belajar kelompok kita hari ini. Nah, Bapak yakin kalian bisa karena metode belajar berkelompok ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa kekompakan dalam setiap kelompok. Sudah anak-anak? Sudah. Ya, karena waktunya sudah ini, silakan yang di depan kembali ke arah depan. Kita akan mempresentasikan hasil kelompok setiap kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 maju di sini semua. Yang lainnya diperhatikan ya. Di sini. Dan silakan kami buka dulu kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami.
bagus ceritanya. Lanjut cerita kedua. Benny dan teman-temannya membersihkan UKS dan Benny membersihkan kaca, Edo membersihkan pasir yang sudah berdebu, Gigi menyapu lalu sedang mengepel, Mary membersihkan halaman. Ya lanjut satu orang. Ya lagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, itu dulu. Kami akhiri sama. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih tepuk wow ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Silakan duduk. Hasil presentasinya sudah bagus ya. Sudah berani dan sudah menunjukkan sikap dalam belajar kelompok tersebut. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan Adinda buka dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Haikal. Lanjut. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 sudah presentasi ya. Ya, silakan duduk. Nah, kalau waktunya sudah habis, kelompok 3 dan 4 akan kita sambung setelah istirahat nanti ya. Nah, kita akhiri sebelum belajar ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin.